Halo semuanya. Hari ini kita akan belajar sistem digital. Nama aku Diudit Pramana, NIM 231110262. Perkenalkan, nama saya Rizwan Fadluddin dengan 23111204. Perkenalkan, nama saya Falah Ibu dengan NIM 23100045. Nama aku Dasar Juga Febriana Aurelia dengan NIM 23111069. Saya Maxelia Iriswanto dengan NIM 23110207. Hai, memasuki materinya, mulai dari penjelasan sistem digital. Sistem digital itu apa sih? Sistem digital adalah sebuah sistem yang digunakan untuk memproses, menyimpan, mengelola data dalam bentuk digital. Data ini diwakili bilangan biner 0 dan 1. Data ini diproses oleh perangkat keras seperti prosesor, memori, dan perangkat penyimpanan, serta perangkat lunak yang mengatur jalannya berbagai operasi dan fungsi. Cara kerja sistem digital. Sistem digital memungkinkan pengolahan data dengan kecepatan tinggi, akurat, dan efisien, sehingga menjadi fondasi utama dalam berbagai aplikasi modern seperti smartphone, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Selain itu, sistem digital digunakan secara luas dalam bidang telekomunikasi, kontrol industri, dan otomasi, serta pemrosesan data, bisnis, dan dunia. Oke. Kemudian jenis-jenis bilangan. Sistem bilangan merupakan dasar sebuah bilangan dan merupakan dasar sebagai pembuat bahasa pemrograman tingkat-tingkat rendah yang biasa kita sebut bahasa mesin atau bahasa assembler. Kita mengenal 4 jenis bilangan utama, yaitu biner, oktal, desimal, hexadesimal. Dengan memahami 4 jenis bilangan tersebut, kita dapat melakukan konversi bilangannya dari bilangan satu ke bilangan lainnya. Misalnya konversi dari bilangan biner, desimal, biner ke oktal, atau biner ke hexadesimal. Itu contoh konversi biner ke bilangan lainnya. Tapi demikian, bilangan oktal, desimal, hexadesimal bisa dilakukan konversi bilangan antara satu dan lainnya. Dengan mengetahui sistem bilangan akan memudahkan kita dalam belajar di teknik informatika. Lanjut mengenal 4 jenis bilangan utama. Secara singkat ya, ada pertama itu biner. Sistem bilangan biner terdiri dari 2, yaitu 0 dan 1. 0 dan 1 itu dasar untuk semua bilangan. Dengan adanya biner bisa membuat bilangan digital dari 0 sampai dengan 9. Bilangan biner kita kenal dengan bilangan berbasis 2. Lalu lanjut ke oktal. Oktal itu terdiri dari 8 angka, 0, 1, 2, 3, sampai 7, mulai dari 0. Bilangan oktal kita memiliki angka 8. Bilangan oktal tersebut merupakan bilangan yang lebih lengkap dibanding bilangan biner. Dengan adanya bilangan oktal lebih memudahkan lagi dalam mengonversi suatu nilai bilangan. Bilangan oktal kita kenal dengan nilai berbasis 8. Desimal. Bilangan desimal adalah bilangan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Bilangan desimal memiliki angka 0, 1, 2, 3, sampai 9. Bilangan desimal merupakan bilangan yang paling mudah kita gunakan karena tidak berbasis. Namun, bilangan desimal akan mempermudah konversi bilangan. Lanjut ke hexadesimal. Bilangan hexadesimal adalah bilangan yang terdiri dari 16 simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, A itu menandakan ya 10, B 11, dan selanjutnya. Kenapa enggak
boleh pakai angka 10 karena nanti komputer akan mendeteksinya 1 dan 0. Oke, cukup sekian dari bagian aku. Lanjut ke teman-teman saya dalam mengonversi bilangan ke bilangan yang lain. Baik, selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi konversi. Di sini kita akan masuk ke konversi base N ke desimal. Jadi apa sih itu konversi base N ke desimal? Konversi bilangan dari basis N ke basis desimal melibatkan proses penguraian bilangan tersebut ke dalam bentuk yang dapat dijumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya dalam basis N. Berikut penjelasan mengenai cara kerja konversi dari beberapa basis yang berbeda ke desimal. Nah, di sini kita ada memiliki angka biner 10010011. Nah, bilangan biner itu menggunakan basis 2 untuk mengonversi bilangan biner ke desimal. Jadi di sini kita perlu mengalihkan setiap digit biner dengan 2 pangkat posisi digit tersebut dimulai dari 0 di sebelah kanan. Jadi di sini kita akan mengalihkan dari angka yang paling kanan 1 2 pangkat 0 1 dikali 2 pangkat 1 0 dikali 2 pangkat 2 0 dikali 2 pangkat 3 1 dikali 2 pangkat 4 0 dikali 2 pangkat 5 dan 1 dikali 2 pangkat 5. 1 kali 2 pangkat 1 0 itu ujunglah 1. 2 pangkat 1 itu 2. Ini 0 karena kan 0 kali 2 kali 2 sama dengan 0. Ini juga 0. Di sini 2 pangkat 4 itu adalah 16. Di sini 0 juga. Di sini 2 pangkat 4 itu 64. Kemudian semua ini akan dijumlahkan dan memiliki hasil 83. Jadi kalau setelah mengonversi ini kita ketahui biner dari 101011 itu jika dijadikan menjadi desimal maka akan menjadi 80. Selanjutnya kita akan mengonversi bilangan oktal ke desimal. Di sini kita memiliki angka 1161 bilangan oktal. Nah, bilangan oktal itu menggunakan basis 8. Untuk mengonversi bilangan oktal ke desimal, maka kita perlu mengalihkan setiap digit oktal dengan 8 pangkat posisi digit tersebut dimulai dari 0 di sebelah kanan. Di sini kita sudah menuliskan angka oktal 1161, kemudian kita akan kalikan setiap digitnya dengan pangkat 8. Seperti berikut. Sehingga didapatkan di dalam oktal ke desimal dari 11 oktal maka akan menjadi 625 desimal. Halo, lanjut ke materi selanjutnya yaitu konversi heksadesimal ke desimal. Jadi bilangan heksadesimal itu menggunakan basis 11 untuk mengonversi bilangan heksadesimal ke desimal. Kita perlu mengalihkan setiap digit heksadesimal dengan 16 pangkat posisi digit tersebut dimulai dari 0 di sebelah kanan. Di situ ada contohnya 271 heksadesimal kita ubah menjadi desimal. Nah, yang pertama kita itu mengalihkan setiap digit angka ini sama angka 16. Jadi gini, 271 kita kali 16 ditambah 7 dikali 16 ditambah lagi 1 dikali 16. Nah, kita
ditambah pangkatnya mulai dari kanan 0, 1, 2. Hasil dari ini itu 512 ditambah 112 ditambah 1. Jadi kita peroleh 625 desimal. Selanjutnya kita akan memasuki materi konversi desimal ke base N. Jadi konversi bilangan dari basis desimal ke basis N melibatkan proses pembagian berulang dan mencatat sisa pembagiannya. Berikut penjelasan mengenai cara kerja konversi dari desimal ke beberapa basis yang berbeda. Yang pertama adalah konversi bilangan desimal ke biner. Jadi dilakukan dengan membagi secara berulang suatu bilangan desimal dengan 2. Sisa setiap pembagian merupakan bit yang didapatkan. Di situ contohnya ada 625 desimal. Kita ubah ke biner. Nah, 625 kita bagi 2 diperoleh 312. Sisanya 1. Lalu kita bagi lagi 2. 156. Sisanya 0. Kita bagi 2 lagi. 78. Sisanya 0. Kita bagi 2 lagi. 39. Sisanya 0. Kita bagi 2 lagi. 19. Sisanya 1. Kita bagi 2 lagi. Jadi kita bagi 2 lagi. Jadi 9. Sisanya 1. Kita bagi 2 lagi. Jadi 4, sisanya 1. Lalu kita bagi 2 lagi. 2, sisanya 0. Kita bagi 2 lagi. 1, sisanya 0. 0 ya. Lalu kita bagi 2 lagi. 0, sisanya 1. Jadi kita peroleh dari bawah ya ke atas ini 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 biner. Lanjut ke konversi bilangan desimal ke bilangan sisa. Bilangan lokal menggunakan basis 8. Untuk konversi bilangan desimal lokal, kita perlu membagi bilangan desimal secara berulang-ulang dengan 8 dan mencatat sisa pembagiannya. Contoh konversi bilangan desimal dari 625 ke bilangan lokal. Pertama kita tulis bilangan desimal yaitu 625. Kemudian kita bagi dengan 8 dan catat sisanya. 625 dibagi 8 sama dengan 78, sisa 1. Kemudian 78 dibagi 8 sama dengan 9, sisa 6. Selanjutnya 9 dibagi 8 sama dengan 1, sisa 1. Kemudian 1 dibagi 8 sama dengan 0, sisa 1. Selanjutnya kita tuliskan sisa dari bawah ke atas menjadi 1161. Jadi konversi bilangan desimal dari 625 ke dalam bilangan oktal yaitu 1161. Selanjutnya konversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal menggunakan basis 16. Untuk mengonversi bilangan desimal ke bilangan heksadesimal, kita perlu membagi bilangan desimal secara berulang-ulang dengan 16 dan mencatat sisa pembagiannya. Contoh, kita mengonversi bilangan desimal 625 ke dalam bilangan heksadesimal. Pertama kita tulis bilangan desimal yaitu 625
dan kita bagi dengan 16 dan kita catat sisanya. 625 dibagi 16 sama dengan 39, sisa 1. Kemudian 39 dibagi 16 sama dengan 2, sisa 7. Selanjutnya 2 dibagi 16 sama dengan 0, sisa 2. Kita tuliskan sisa pembagiannya dari bawah ke atas menjadi 271. Jadi hasil konversi bilangan desimal dari 625 ke bilangan hexadesimal yaitu 271. Selanjutnya konversi bilangan oktal ke bilangan biner. Setiap digit dalam bilangan oktal dapat langsung dikonversi ke 3 digit biner. Hal ini karena basis oktal yaitu 8 dapat direpresentasikan dengan 3 bit biner yaitu 2,3 sama dengan 8. Contoh konversi bilangan oktal dari 1161 ke dalam bilangan biner. Yang pertama kita ambil setiap digit dari bilangan oktal yaitu 1161. Kemudian kita konversikan setiap digit tersebut ke dalam 3 bit biner. 3 bit binernya sama dengan 001. 3 bit binernya sama dengan 001. 6 sama dengan 110 dan 1 sama dengan 001. Kemudian gabungkan semua hasil konversi menjadi 001, 001, 110 dan 001. Jadi hasil konversi bilangan oktal dari 1161 ke dalam bilangan biner yaitu 001, 001, 110, 001. Selanjutnya ada menjadi bilangan biner. Untuk mengkonversi bilangan biner, lakukan pengelompokan 3 digit bilangan biner dari posisi LSB sampai ke MSB. Contohnya kita pakai bilangan biner ini 100 1110001. Lakukan pengelompokan 3 digit biner. Kita tambahkan 0 di depan 1 supaya pas jadi 3. 001 001 110 001. Kita kelompokkan 001 bentuk oktalnya adalah 1, 001 juga 1, 110 adalah 6, 001 itu juga 1. Jadi bilangan biner ini kalau kita konversi ke oktal jadi 1161 basis 8. Next mas. Selanjutnya ada ini bilangan hexa ke biner. 1 digit hexa dikonversi ke 4 bit biner. Contohnya kita pakai angka 271. Kita konversi ke 4 bit biner yaitu 2 adalah 0010, 7 adalah 0111, 1 adalah 0001. Jadi 271 hexa konversi ke bilangan biner adalah 0010 0111 0001. Next mas. Selanjutnya ada bilangan biner ke hexa. Kita pakai contoh angka 001001110001. Kita akan bagi menjadi kita akan kelompokkan menjadi
4 setiap bit binar seperti ini 0010 jadi 4. Nah kita konversi ke heksadesimal 0010 itu bentuk heksadesimalnya adalah 2, 0111 bentuknya adalah 7, 0001 bentuknya adalah 1. Jadi bentuk dari bilangan binar ini kalau dikonversikan menjadi heksadesimal menjadi 271 heksa. Mungkin hanya itu yang kami bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you for your attention. Matur suwun, Ki. Syukron. Sampai jumpa lagi.